jadi di video kali ini aku punya satu segmen baru buat kalian, yaitu Battle Book. Jadi Battle Book ini adalah dimana kita itu akan membandingkan suatu buku dengan genre yang sama. Misalnya ada genre fantasi dan kita akan battle dengan buku fantasi lainnya, dan kita akan cari tahu bagaimana persamaan dan perbedaan antara kedua buku ini. Nah, seperti apa keseruan dari Battle Book? Simak videonya sampai habis. Halo people, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Jadi di video kali ini tuh bertepatan juga dengan posting bareng Booktube ID. Jadi Booktube ID itu seperti yang kalian tahu, setiap bulannya mengadakan posting bareng. Nah, jadi setiap posting bareng itu dengan tema yang berbeda-beda, dan kebetulan di bulan ini temanya itu tentang tokoh atau orang yang berpengaruh di Indonesia. Nah, jadi ada dua buku yang akan aku battle di video ini sekaligus menjadi posting bareng di Booktube ID, dan kedua buku itu adalah Habibie Ainun dan Chairul Tanjung Si Anak Singkong. Jadi seperti yang kalian tahu, kedua buku ini yang merupakan buku biografi atau tentang kisah perjalanan hidup kedua tokoh ini. Dan di sini itu kalian bisa tahu tokohnya Habibie dan Ainun, dan di sini ada tokohnya pengusaha Chairul Tanjung. Nah, seperti apa karakter dari kedua tokoh ini? Mari kita langsung ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, jadi pertama aku akan bahas tentang kedua cover dari buku ini. Yang pertama, kalian bisa lihat bahwa cover dari buku Habibie dan Ainun ini itu digambarkan kedua tokohnya. Jadi ada Pak Habibie-nya dan Ibu Ainunnya sendiri sewaktu mereka masih muda. Sedangkan juga sama di buku Chairul Tanjung ini, di covernya itu dia gambarnya tokohnya sendiri, Bapak Chairul Tanjung. Dan untuk kualitas dari covernya, kalau buku Habibie dan Ainun ini kualitas covernya lumayan tipis dan simple seperti buku-buku kebanyakan. Sedangkan buku dari Chairul Tanjung ini dia lumayan tebal, dan juga ada seperti bonus endorsement di sela-sela bukunya, seperti yang kalian lihat seperti ini ya. Jadi menambah kesan estetik juga di dalam buku ini. Sebenarnya aku bukan membanding kualitas kedua cover ini, tapi jika kalian ingin mengetahui tentang covernya, ya kalau ini covernya kebanyakan buku-buku, kalau yang ini mungkin sedikit berbeda dan kualitas covernya lebih tebal, dan juga ada endorsement di sisi covernya. Untuk perbandingan cover dari buku ini itu 14x21, sedangkan cover buku ini itu 15x23 cm. Oke, jadi untuk penulis dari buku Habibie dan Ainun ini ditulis oleh Bapak Habibie-nya sendiri. Dia menceritakan dengan detail kisah kehidupannya dari awal sampai akhir hayat si sang istri. Dan untuk buku ini diceritakan oleh orang berbeda, jadi bukan si tokoh Chairul Tanjungnya yang menulis, tapi orang lain atau seorang wartawan di Kompas yang nulis buku ini gitu. Jadi perbedaannya itu ini ditulis oleh karakternya sendiri, Pak Habibie-nya sendiri, dia nulis bukunya ini, sedangkan ini ditulis oleh seorang wartawan yang menjadi kepercayaan si Bapak Chairul Tanjung. Terus di kedua buku ini sama-sama menceritakan tentang perjalanan kisah hidup mereka, mulai dari awal, terus bagaimana dia meniti karir dan pendidikannya seperti apa, semua sampai dia berada di titik kesuksesan. Oke, jadi pertama aku akan membahas sedikit biografi dari Bapak Habibie. Profesor Dr. Insinyur Haji Bahrudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936, meninggal di Jakarta 11 September 2019 pada umur 83 tahun. Habibie merupakan mantan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, menggantikan Trisno. Nah, Pak Habibie ini menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden tanggal 21 Mei 1998. Nah, kita masuk ke kisah pernikahan Bapak Habibie. Nah, pada awalnya kisah cinta antara Habibie dan Ainun bermula sejak mereka masih remaja, ketika keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun, keduanya baru saling memperhatikan ketika sama-sama bersekolah di SMA Kristen Dago Bandung, Jawa Barat. Komunikasi mereka akhirnya terputus setelah Habibie melanjutkan kuliah di Jerman, sementara Ainun tetap di Indonesia dan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Nah, B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Basari pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga Malela, Bandung. Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa, sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo di Hotel Preanger. Ketika menikah dengan Habibie, Ainun dihadapkan dengan dua pilihan: memilih untuk tetap bekerja di rumah sakit anak-anak di Hamburg atau berperan serta berkarya di belakang layar sebagai istri dan ibu rumah tangga. Nah, akhirnya setelah berdiskusi dengan Habibie, Ainun pun akhirnya memilih opsi yang kedua. Nah, dari pernikahan mereka, akhirnya Habibie dan Ainun dikaruniai dua orang anak, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tariq Kemal Habibie. B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di sekolah menengah atas Kristen Dago. Nah, Habibie kemudian belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1954. Nah, pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Menerima gelar diploma insinyur pada 1960-an dan gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Bölkow-Böhm, sebuah perusahaan penerbangan berpusat di Hamburg, Jerman. Dan pada tahun 1973 ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan Presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawali dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, Pindad, dan PT PAL. Nah, targetnya Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau disingkat ICMI. Yang pertama, Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 dalam Kabinet Pembangunan 8 di bawah Presiden Soeharto. Nah, secara garis besar di buku ini Pak Habibie dengan telaten menceritakan setiap detail kisah kehidupannya bersama sang istri. Sejak ia pertama kali bertemu hingga pada saat sang istri tercinta akhirnya menghadap Tuhan. Buku ini juga memiliki gaya bahasa yang enak dibaca dan kesannya seperti kita tuh baca novel, tapi dengan pembawaan yang serius. Dan saat itu kalian pasti ingat kan ketika Ibu Ainun diberitakan telah menghadap Tuhan dan hampir seluruh Indonesia heboh dengan berita tersebut. Ungkapan bela sungkawa pun tidak henti-hentinya datang ke Pak Habibie. Mereka juga seperti kehilangan sosok sang penyemangat. Nah, dalam buku ini juga Pak Habibie menuliskan kata-kata puitis yang dikhususkan untuk sang istri tercinta. Oke, jadi kita ke buku selanjutnya, yaitu buku Chairul Tanjung Si Anak Singkong. Nah, sedikit aku akan jelaskan tentang bagaimana biografi dari si tokoh ini. Profesor Dr. Gigi Chairul Tanjung MBA lahir di Jakarta 19 Juni 1962, adalah pengusaha asal Indonesia yang menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Hatta Rajasa sejak 19 Mei 2014 hingga 20 Oktober 2014. Namanya dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang memimpin perusahaan dengan nama CT Corp. Chairul memulai bisnisnya ketika ia kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Sempat jatuh bangun, akhirnya ia sukses membangun bisnisnya di perusahaan konglomerasi miliknya yang bernama CT Corp menjadi sebuah perusahaan yang membawahi beberapa anak perusahaan seperti Transcorp, Megabank, dan City Global Research. Saat ini Chairul Tanjung juga menjadi jajaran direksi beberapa perusahaan yaitu Pariyarti Sindutama, CT Corp, dan para rekan Investama. Nah, selepas menyelesaikan sekolahnya di SMA Negeri 1 Jakarta pada tahun 1981, Chairul Tanjung masuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dan lulus di tahun 1983.
1987. Ketika kuliah, inilah ia mulai masuk ke dunia bisnis dan juga mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional pada tahun 1987 sampai tahun 1985. Demi memenuhi kebutuhan kuliahnya, ia berjualan buku kuliah, stensilan, kaos, dan fotokopi di kampus. Hairul juga pernah mendirikan sebuah toko peralatan kedokteran dan laboratorium di Bilangan Senen, Jakarta Pusat. Tapi sayangnya pada saat itu ia kembali bangkrut, dan selepas kuliah Hairul Tanjung mendirikan PT Variarti Sindutama bersama 3 rekannya pada tahun 1987. Permodal awal 150 juta dari Bank Exim, mereka memproduksi sepatu anak-anak untuk diekspor. Selanjutnya keberuntungan berpihak padanya karena perusahaan tersebut langsung mendapatkan pesanan sebanyak 160.000 pasang sepatu dari Italia. Nah, akan tetapi karena perbedaan visi tentang ekspansi usaha, Hairul Tanjung memilih pisah dan mendirikan usahanya sendiri. Nah, kepiawaiannya mendirikan jaringan dan sebagai pengusaha membuat bisnisnya semakin berkembang dan mengarahkan usahanya ke konglomerasi. Hairul mereposisikan dirinya ke 3 bisnis ini, seperti keuangan, properti, dan multimedia. Bidang keuangan, ia mengambil alih Bank Carmen yang kini bernama Bank Mega. Nah, jadi singkat cerita, Hairul Tanjung ini mendirikan beberapa perusahaan dengan nama CT Corp, dan CT Corp ini terdiri dari 3 perusahaan subholding, yaitu Mega Corp, Transcorp, dan CT Global Research yang meliputi layanan finansial, media, riset, gaya hidup, liburan, dan sumber daya alam. Nah, jadi perusahaan seperti Carrefour, Transmedia, Trans TV, terus Trans Studio, Wendy's, dan juga Baskin Robbins itu perusahaan yang dinaungi oleh CT Corp. Nah, secara garis besar buku ini menceritakan tentang detail bagaimana kisah perjalanan Bapak Hairul Tanjung mulai dari sewaktu ia masuk ke Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran Gigi sampai merintis usaha dari nol, dan sampai pada akhirnya ia menjadi salah satu pengusaha yang sukses di Indonesia. Untuk perbandingan kedua buku ini, di buku Habibie dan Ainun kurang dipublikasi foto dokumentasi Pak Habibie dan Ibu Ainun itu sendiri. Sedangkan di buku Hairul Tanjung ini banyak dipublikasikan foto-foto dokumentasi Bapak Hairul Tanjung dengan beberapa tokoh-tokoh dunia. Juga ada beberapa foto ketika Hairul Tanjung menerima penghargaan. Nah, bisa kita simpulkan di buku Habibie dan Ainun ini hanya lebih mengajarkan kita bagaimana arti kehidupan, kesetiaan, penghormatan, dan juga nilai-nilai kehidupan lainnya. Sedangkan di buku Hairul Tanjung ini banyak banget motivasi dan juga kita diajarkan bahwa kesuksesan bisa diraih dengan ketekunan, usaha, kesabaran, dan di buku ini juga banyak memotivasi kita kalau kesuksesan itu tidak semena-mena dan tidak mudah untuk diraih begitu saja tanpa adanya semangat dan usaha dari diri kita sendiri. Sampai jumpa juga di Battle Book selanjutnya.